Kita coba mode manual dari DJI FPV drone. Dapat pinjem. Ntar kita upload videonya. Tapi ya gitu itu, takut. Yuk kita siap-siap yuk. Ini kita coba take off ini. Baru pertama kali ini saya gemeter ini. Oh bingung gitu kan. Rasanya gimana? Nggak bisa mulus, nggak biasanya. Ini sebenarnya ceritanya ini nggak sengaja ini mau nyoba. Bukan nggak sengaja sih, janjian sama temen itu dapat pinjaman, bukan pinjaman, mau dikasih drone DJI ini dapat sama temennya. Nah dia nggak bisa gunainnya kalau mode manual. Penasaran gimana sih, sempat nyoba sekali, dia nyoba sekali di depan rumahnya, full mode manual dari awal. Jadi pas nyoba itu dia take off nya itu jatuh, drone-nya agak lecet dikit lah drone-nya. Akhirnya menghubungi saya karena kepikiran, mungkin dia penasaran gimana caranya kok beda sama simulator. Nah, akhirnya ngajak saya untuk nyoba ini. Nah, saya juga baru pertama ini mode manual. Jadi kalau mode manual itu armingnya itu di tombol start sama stop, itu dipencet 2 kali cepet dia bisa arming. Ceritanya itu kalau kita mode manual dari awal, dari pertama kali terbang, dia nggak bisa dirubah ke mode normal atau sport. Beda kalau kita terbang pertama kali pakai mode normal, di atas kita pindah ke manual bisa. Seumpama kita nanti drone-nya mau jatuh apa oleng apa kita bingung, dia otomatis langsung jadi mode normal lagi, makanya aman. Jadi yang mau belajar mending take off-nya pakai normal, terus kalau nyampe atas diganti ke manual. Kita belajar main akro di atas, kalau sudah selesai balikin ke normal lagi baru turun. Nah balik ke ini, kalau ini full manual, jadi kalau dari awal manual sampai akhir juga manual. Ini saya terbang juga bingung karena juga nggak disetting sama sekali. Ini bawaan DJI nya ini, kayak PID, kayak expo expo gitu, itu semuanya belum ada yang dirubah. Saya juga nggak ngerti kalau ternyata merubahnya bisa lewat Google nya. Nah itu akhirnya terbangnya kayak gini nih. Saya nggak biasa pakai expo cepet gini, biasanya saya pakai expo yang lambat, gerakan-gerakan lambat gitu, kebiasaan sinematikan. Jadi pakai ini ya kayak gini nih. Dan apa, tenaganya itu kayak berat gitu loh. Nggak tahu sih kalau di full, bener-bener full. Ini saya coba ngerol ini saya coba ngerol, terus saya coba power loop, itu kerasa kayak berat gitu. Antap juga sih, tapi ya nggak apa-apa sih, asalkan kita sudah tahu sticknya, kita sudah feelingnya sudah pas dengan sticknya sih nggak ada masalah. Karena ini baru terbang pertama, jadi saya agak grogi juga. Sama teman juga disuruh nyoba, suruh banyak gaya, sudah suruh ngerol, suruh power loop ini. Jadinya ya sambil gemeteran sebenarnya ini. Terus juga kalau terbang rendah, nah ini di video ini sampai sini tuh gambarnya kotak-kotak. Nggak tahu kenapa kok kotak-kotak ya, apa karena sinyalnya jelek, apa karena rendah. Padahal kalau saya pakai drone saya sendiri di situ tuh bening, nggak ada masalah, aman gambarnya. Apa kurang tinggi ya, nggak tahu juga. Selalu di situ pasti kotak-kotak, selalu sinyalnya berkurang, sinyal gambarnya, jadi nggak mulus gitu gambarnya. Makanya saya takut gini nih. Lah ini kotak-kotak ini sekarang. Tuh beloknya kurang smooth kan, nggak bisa smooth. Jadi sticknya terlalu cepet responnya, kurang lambat. Penasaran aja jadi nyoba. Tadi juga hampir kena layangan kayaknya tadi itu. Kaget saya. Untung aja. Mungkin teman-teman yang sudah nyoba ini mungkin juga gimana ya? Kurang, ekspektasinya terlalu berlebihan mungkin ya dibandingkan dengan rakitan. Jadi dipikir mungkin kayak rakitan, ternyata kalau saya ngerasa sih cara apa ya, cara terbangnya apa karena belum di setting ya, jadi cara terbangnya kayak beda gitu ngerasanya. Apa juga karena nggak ikut punya, mungkin itu mungkin ya.
karena nggak ikut punya jadi grogi duluan. Ini saya terbang ini sore-sore ini di tempat biasanya saya terbang ini, apa nekat sebenarnya ini, nggak ikut punya nanti kalau jatuh. Tapi juga harga secondnya kayaknya sudah lumayan ini, kemarin lihat berapa 16,5 apa ya di Tokped itu. Dulu kan awal keluar 20, ini sekarang 16,5, berarti turun 3,5. Ya lumayan lah kalau orang masih penasaran sekarang bisa beli bekasnya aja, karena pasti like new itu sudah. Ini saya coba-coba berbagai manuver ini. Ya kalau saya dikasih sih mau aja sih kalau kayak gini, tapi kalau suruh beli saya waduh enggak dulu deh. Apalagi kameranya kan nggak bisa dirubah ini ya, maksudnya nggak bisa dirubah, kita nggak bisa bawa GoPro gitu. Ya sebenarnya bagus, kayak itu stabilisernya juga bagus kok, ini nggak goyang-goyang. Aslinya saya terbangnya ini aduh lebih parah dari ini mungkin ya, karena belum disetting sesuai karakter jempol saya. Juga kameranya punya kurang kurang dongak ke atas, ini masih terlalu nunduk, karena memang niatnya sih nggak niat ngebut, niat melan. Coba diputer-puter ini, tapi kerasa beratnya kayak bawa GoPro ya, lebih berat lagi lah dikit rasanya ini kalau pas ditarik di throttle up. Nah itu goyang-goyang gitu, bingung saya juga terbangnya ini. Aduh pokoknya gimana caranya nyoba-nyoba tapi nggak sampai jatuh gitu aja, takut ntar suruh gantiin. Emang ada beli drone-nya aja, kalau drone-nya hilang atau drone-nya hancur. Makanya wes pokoknya aman. Oh iya, ini untuk untuk flight time ini flight time-nya nggak sampai 10 menit, saya turun itu di 25% mungkin ya. Ya karena saya takut juga mau turun di berapa persen, bingung. Oh ini sudah nyentuh angka 7 menit, perkiraan saya sih nggak sampai 8 menit, apa 8 menit ya. Ini sebenarnya kayaknya sudah mau turun juga ini, saya ini sudah bingung mau turun juga bingung, karena tombolnya itu harus pencet 2 kali nih, nggak biasa. Biasanya kan pakai switch atau pakai tombol, di Tenggu kan pakai tombol sekali ceklek gitu. Ini tekan 2 kali nih, tek tek gitu baru bisa mati, kayak persis kayak kita kalau mau terbang. Ini saya nyari tempat ini dan alhamdulillahnya aman, ternyata bisa tek tek langsung gitu, langsung mati ternyata. Nah